Konflik panjang dugaan modus penipuan 100 miliar rupiah yang dialami Jessica Iskandar dari terlapor Christopher Stefanus Budianto membuka babak baru. Setelah ditangkapnya CSB beberapa hari lalu di Thailand oleh pihak polisi Interpol lantaran terus mangkir, kini pihak CSB nampaknya masih tidak terima dengan perlakuan Jedar dan Vincent yang memframing Steven seolah-olah seperti penjahat di muka umum. Kuasa hukum Steven merasa keberatan lantaran kliennya yang belum resmi menjadi tersangka justru terus disudutkan oleh pihak Jessica Iskandar yang meminta agar Steven segera mengembalikan uang miliknya. Lantas, seperti apa reaksi Vincent dan Jedar menanggapi reaksi Steven dan kuasa hukumnya yang mempermasalahkan perlakuan mereka saat menyambut kedatangan Steven di bandara beberapa hari lalu itu? Benarkah ini akan menjadi ancaman hukum bagi keduanya? Ada dugaan itu pelecehan terhadap klien kami yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, di mana klien kami itu diperlakukan oleh terduga pelapor atau seorang yang merasa korban, baik itu seorang artis yang namanya diduga Jessica Iskandar ataupun suaminya yang diduga Vincent Verhaak, dengan mengata-katakan dengan teriak-teriak yang nggak pantas dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Karena kita tahu Bandara Soekarno-Hatta itu adalah tempat vital yang sangat sensitif, yang memang dilarang adanya satu insiden kecil pun itu akan membuat keonaran yang siapa akan diminta pertanggungjawabannya. Sementara sampai detik ini, kemarin penangkapan, itu baru resminya setelah Stephen atau klien kami jalan di koridor Garuda Indonesia. Perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan. Tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya. Emang saya kan nggak mukul, enggak, saya juga ngelawan juga enggak, saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja, itu kan ada juga tuh jejak digitalnya, di situ saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana, salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja. Karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Kita lihat aja nanti. Maksudnya selama kita tahu kita benar, kita korban, kita juga nggak minta lebih kok. Pokoknya proses ini segala kita maunya cepat selesai dan pada intinya kita mau keadilan aja seadil-adilnya, buat dia pun sama. Mau saya lebihin atau kurangin nggak mau juga. Pokoknya seadil-adilnya yang buat kita dan buat dia, udah gitu aja. Ya itu urusan dia lah, terserah dia mau ngapain. Luapan kekesalan Vincent Verhaak dan Jessica Iskandar terhadap Steven terjadi bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan oleh keduanya lantaran selama ini Vincent dan Jedar menanti kehadiran Steven yang diduga telah membawa kabur uang serta mobil hasil jerih payahnya selama menjadi publik figur. Ditambah lagi saat masalah terjadi, Jessica Iskandar diketahui sempat mengalami masa-masa sulit, yang mana kala itu dirinya sempat mengalami stres hingga terkendala masalah ASI yang tidak mau keluar seusai melahirkan. Lantas, apa harapan Jessica Iskandar sebagai korban penipuan yang diduga dilakukan oleh CSB? Benarkah Jedar kini masih membuka pintu damai kepada mantan rekan bisnisnya itu? Itu kita belum pikirin sih. Kemarin kita udah bahas sama kuasa hukum kami, cuman karena dari pihak sebelah mereka kan, ya bukan mereka sih, kuasa hukumnya kan nyaut kemarin dia 1000% yakin bahwa gerbang damai itu kan ditutup. Ya terserah dia, maksudnya yang korban siapa, yang terlapor juga siapa ya kan. Maksudnya yang terlapor tutupin gerbang damai ya. Dari awal memang nggak damai dia ya kan. Jadi apalagi yang mau ditutupin sama dia. Jadi untuk syarat-syaratnya tentunya ada.
Cuman kalau kayak gitu yang kemarin aku selalu bilang, guys, kalau dia emang mau damai, ya itu prinsipal sama prinsipal lah. Kita nggak usah pakai kuasa hukum. Jadi aku nggak usah ketemui kuasa hukumnya dia. Dari pihak kita pun juga sama, kuasa hukum kami nggak usah juga ikut hadir. Ini pure prinsipal, dengan prinsipal aja yang berbicara untuk damai. Dari situ kalau mau nanya apa saja syaratnya, ya belum aku bisa buletin sih. Cuma ya maksudnya kalau dia masih mau berdamai boleh aja. Tapi balik lagi kan, perdamaiannya tuh kayak gimana dari pihaknya dia, dari sisinya dia. Pastinya sebagai korban, apalagi uang yang hilang itu banyak sekali buat aku pribadi ya. Itu aku kerja dari umur 16 tahun, pagi malam ketemu pagi. Jadi rasanya tuh ya itu bukan hanya hak aku, tapi hak juga anak-anak, orang tua. Juga banyak banget tanggung jawab di uang itu gitu. Aku berharap banget kalau memang ya Tuhan kasih izin, ya semoga uangnya bisa kembali. Itu yang pastinya kita harapkan gitu. Tapi ya balik lagi, semuanya pasti ada prosesnya. Kita jalanin aja prosesnya. Tetap kita kawal terus prosesnya sampai sejauh apa. Yang penting aku cuma pengen keadilan bisa berdiri tegak, apalagi buat korban seperti aku. Aku pribadi juga bersama suami dan kuasa hukum, yang pasti aku sangat berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Kadif Hubinter, Pak Krisna Mukti, termasuk juga Pak Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro atas progres perkara yang aku laporkan ini. Penangkapan CSB telah berhasil dilakukan. Itu aku sujud syukur, aku berdoa sama Tuhan, benar-benar mengucap terima kasih. Ini aku berusaha untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa fokus lagi kepada kehidupan aku, kepada suami dan anak-anak gitu. Karena yang kemarin itu sungguh sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi, mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah.